Terima kasih banyak Pak Yai untuk penjelasannya. Sama-sama. Dan ini juga menarik karena sejauh ini kalau kita dengar kata ruqyah Pak Yai pasti arahnya hanya kepada yang penyakit yang sifatnya tidak kelihatan ini ya siapa pengirimnya begitu. Tapi ternyata ruqyah ini maksudnya juga doa-doa ruqyah ini juga bisa untuk penyakit-penyakit yang fisikal ya Pak Yai ya berarti. Iya, betul. Oke, mungkin ada dari Bapak Ibu yang terhormat untuk misalnya masih ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, kami persilahkan untuk menuliskan langsung di kolom chat dan untuk Zoom dan juga begitu juga dengan teman-teman yang di Facebook untuk menuliskan di kolom komentar atau mungkin karena kita masih ada sedikit waktu kami persilahkan untuk bisa berbicara langsung dengan Pak Yai. Silakan. Sambil menunggu Pak Yai berarti mungkin bisa kami minta saran dari Pak Yai bagaimana supaya amalan-amalan apa saja yang bisa membuat kita selalu sehat lahir dan batin Pak Yai. Untuk doa sehari-hari Pak Yai. Ya Pak Yainya ini sepertinya sedang ada gangguan koneksi. Ya. Sedang mencari charger tadi. Yang tinggal sudah ketemu. Charger memang benar penting Pak Yai saat ini. Jadi hari ini ada 5 hajat prioritas manusia. Kalau dulu 3. Ya, jadi kebutuhan primer manusia modern itu ada 5 sekarang. Kalau dulu kan pangan, sandang, papan. Sekarang ketambahan 2, ces-cesan dan paketan. Ya. Kalau masih belum menambah yang 2 ini, masih konservatif. Sama seperti zaman mertua saya itu masih lebih senang lihat TV. Tapi anak-anak kita sudah lebih senang lihat YouTube daripada TV. Ya, jadi sudah bisa kelihatan bedanya. Kemudian bagaimana seperti yang disampaikan oleh Bu Rina tadi, bagaimana tentang keseharian kita agar kemudian terhindar dari berbagai penyakit ya. Pertama adalah ayat yang sudah populer. Ini kelihatan apa enggak ini, Bu? Ayat surat Al-Qur'an? Saya melihatnya di sini adalah hadis sepertinya ini. Oh, baik. Saya keluar dulu keluar dari share dulu. Kita lihat di sini ada satu ayat yang oleh para ulama kita itu, jadi ada ulama ahli tafsir. Ulama ahli tafsir ini ditanya, adakah di dalam Al-Quran itu surat atau ayat yang menjelaskan tentang medis dan tentang kesehatan? Ulama ahli tafsir ini mengatakan ada, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 31. Ayat itu mulai dari ini, kalau yang depan bukan ya. Ya Bani Adam, saya bacakan dari depan. Ya Bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai manusia, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu di setiap akan memasuki masjid. Ya, mulai dari ini, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Nah, menurut para ahli tafsir, wala tusrifu ini adalah ayat tentang kesehatan di zaman kita modern. Orang yang terkena kolesterol itu karena makanan yang menyebabkan kolesterol berlebihan. Yang seharusnya sekian misalnya dia berlebih. Orang yang terkena gula darah itu karena dia mengkonsumsi gula berlebihan sehingga kelebihannya itu menyebabkan jadi penyakit. Makanya rata-rata orang yang sudah mengalami obesitas ketika kemudian ingin menurunkan berat badan, ini kemudian mengurangi pola makan dan mengimbangkan dengan gizinya, karena memang di dalam ayat ini wala tusrifu, jangan berlebihan. Tetapi bukan berarti kemudian boleh-boleh saja kita makan, boleh-boleh saja karena memang diperintah, tetapi yang dilarang itu adalah berlebihannya. Nah, jadi
bagi kita ini yang secara dalil di dalam Al-Quran yang sesuai dengan anjuran-anjuran para dokter kita. Sebab hampir semua ketika saya ke dokter mengeluhkan penyakit ini, pasti itu, ini, kelebihan ini. Ya, jadi kita ini sebenarnya lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya, ya, khusus masalah penyakit. Kemudian berikutnya untuk doa, ya, makanya ada istilah pola hidup makan sehat itu kan, makan sebelum lapar betul dan berhenti sebelum kenyang betul. Itu kemudian dirumuskan dari ayat tadi seperti itu. Berikutnya tentang doa, kalau ini sebagai kelanjutannya, bahwa ketika Nabi di antara doa Nabi itu adalah ini dibaca oleh Nabi sebanyak 7 kali. Ketika ada seorang sahabat mengeluhkan sakit kepada Nabi, kemudian dia datang kepada Rasulullah, letakkan di organ tubuhmu yang sakit itu, lalu bacakan 3 kali Bismillah, Bismillah. Ya. Misalnya sakit kepala, kita letakkan Bismillah, Bismillah 3 kali, kemudian dibacakan A'udzubillahi, aku berlindung kepada Allah, wa qudratihi, dan dengan kekuasaan Allah, min syarri ma ajidu wa uhadir, aku minta perlindungan dari keburukan dan hal-hal yang aku resahkan, yang aku temukan. Jadi sekali lagi itu yang kemudian berdoa, tetapi ya, kita tahu di dalam agama kita, kalau ada orang lapar, terkadang tidak cukup hanya dengan doa untuk mengenyangkan. Artinya apa? Artinya harus ada upaya makan. Demikian halnya kalau kemudian ada di antara kita yang sakit, ya tidak cukup sekedar berdoa, tetapi ada cara-cara ikhtiar, ya, minum obat, apakah kemudian yang penting obatnya tersebut tidak sampai membahayakan pada kita. Jadi ini perlunya juga, tidak harus pakai bahasa Arab, ya. Orang berdoa itu tidak harus pakai bahasa Arab. Meskipun kita menggunakan bahasa Indonesia selepas sholat tahajud, ataukah sesudah ibadah yang lain, ya Allah, beri kami kesehatan, lindungi kami dari berbagai penyakit, maka cara-cara berdoa semacam itu juga dibenarkan. Matur nuwun. Terima kasih juga Pak Yai untuk penjelasannya. Ini sangat penting buat kita di masa pandemi juga ya Pak Yai ya. Di masa pandemi ini doa-doa seperti ini harus terus kita lancarkan. Baik.